Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Farhan Caniago. Saya di sini adalah mahasiswa Unusia Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia semester 3. Saya jurusan Ilmu Hukum. Yang mana kali ini saya ingin membahas terkait putusan MK. Nah, putusan MK di sini saya mengambil putusan MK nomor 18 garis miring putusan undang-undang garis datar 17 garis miring 2019, yang mana putusan ini membahas tentang undang-undang nomor 42 tahun 1999 yang menguji tentang jaminan fidusia. Nah, putusan MK ini menjadi salah satu putusan penting yang mana menegaskan kembali prinsip negara hukum serta perlindungan hak konstitusional warga negara. Nah, permohonan perkara ini lahir dari keresahan para debitur atas praktik eksekusi jaminan fidusia yang kerap dilakukan secara sepihak oleh pihak kreditur. Biasanya kreditur ini melakukan eksekusi atau penyitaan aset atau barang itu secara sepihak, yang mana pada pasal 15 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Jaminan Fidusia memberikan kewenangan kepada kreditur untuk mengeksekusi objek fidusia tanpa melalui mekanisme pengadilan. Nah, di sini dari pasal 15 ayat 2 dan 3 di sini banyak yang salah menafsirkan terutama. Kemudian dalam praktiknya yang tadi saya sampaikan, eksekusi tersebut sering menimbulkan ketidakadilan, misalnya melalui penarikan paksa oleh debt collector. Nah, kondisi ini memunculkan pertanyaan mendasar. Apakah dalam negara hukum ini tindakan eksekusi yang mengabaikan prinsip due process of law proses of law ini dapat dibenarkan seperti itu. Nah, pemohon dari putusan ini mengajukan uji materi terhadap pasal 15 tadi ini, terutama pada ayat 2 yang mana bunyinya sertifikat jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Nah, jika pada ayat 3 ini menegaskan kembali, yaitu apabila debitur cederai janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda dan menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri. Nah, khususnya pemohon ini menafsirkan ulang terkait frasa di mana yang berbunyi kekuatan eksekutorial dan sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Nah, di sini pemohon merasa ketentuan tersebut melanggar hak konstitusional karena memungkinkan eksekusi objek jaminan fidusia tanpa proses pengadilan terlebih dahulu. Yang mana yang sering terjadi, yang sering dilakukan oleh kreditur yang saat ini sedang marak, yang mana banyak di masyarakat yang ramai lah di kalangan masyarakat, yaitu terkait DC atau debt collector yang mengambil motor di jalan seperti itu dan sebagainya. Nah, terkait putusan ini Mahkamah Konstitusi
menegaskan bahwa sertifikat jaminan fidusia ini memang memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan. Jadi berkekuatan hukum tetap. Namun, kekuatan eksekutorial tersebut tidak boleh dimaknai sebagai hak mutlak kreditur untuk melakukan eksekusi sepihak tanpa memperhatikan kondisi debitur terutama. Kemudian Mahkamah Konstitusi juga menegaskan menekankan bahwa Indonesia adalah negara hukum, yang mana pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 sudah dijelaskan. Nah, jadi setiap tindakan eksekusi harus menjunjung tinggi prinsip due process of law, yang mana due process of law ini adalah salah satu prinsip hukum yang menjamin bahwa setiap orang harus diperlakukan secara adil dan melalui proses hukum yang sah sebelum hak-haknya dirampas oleh negara, seperti itu. Jadi eksekusi objek fidusia ini hanya dapat dilakukan apabila debitur mengakui adanya wan prestasi atau cederai janji yang tadi yang ada pada pasal 15 ayat 3 tadi itu kan sudah dijelaskan bahwasanya apabila debitur dicederai janji. Nah, di sini dicederai janji ini wan prestasi, yang mana penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda. Jadi ketika debitur mengakui adanya wan prestasi, maka kreditur berhak untuk mengeksekusi. Jadi eksekusi harus dilakukan melalui pengadilan untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan. Itu jika debitur tidak mengakui adanya wan prestasi. Maka tadi dapat kita pahami bahwasanya ketika debitur tidak mengakui adanya wan prestasi, maka eksekusi itu perlu melalui pengadilan. Tetapi jika sebaliknya, maka itu tidak perlu lagi menunggu putusan pengadilan. Karena apa? Karena tadi bunyi pada pasal 15 ayat 2 itu sudah jelas, yang mana memiliki kekuatan eksekutorial. Dan kenapa bisa? Karena di ayat 3 pasal 15 itu sudah dijelaskan tadi bahwasanya perlu memenuhi syarat, yaitu wan prestasi atau cederai janji, seperti itu, atau melanggar lah intinya. Misalkan teman-teman atau kawan-kawan semuanya, mohon maaf tadi dijeda ajan dulu ya, mohon maaf saya tidak bilang tadi. Jadi kita lanjut lagi mengenai tadi sampai debitur ya. Jika debitur tidak mempunyai atau tidak mengakui adanya wan prestasi, maka eksekusi harus dilakukan berdasarkan atau melalui pengadilan untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi debitur. Nah, jadi Mahkamah Konstitusi juga menilai bahwa pelaksanaan eksekusi sepihak berpotensi melanggar hak konstitusional warga, yang mana hak tersebut adalah hak atas kepastian hukum yang adil, kemudian hak atas perlindungan diri, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang pasti. Kemudian hak atas kepemilikan pribadi yang tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh pokoknya tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang. Nah, jadi Mahkamah Konstitusi ini juga menekankan perlunya keseimbangan antara kepentingan kreditur dan debitur. Kreditur memang berhak atas pelunasan utang,
tetapi debitur juga berhak atas perlindungan hukumnya. Nah, oleh karena itu, eksekusi fidusia ini tidak boleh dilakukan secara sepihak yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan pelanggaran hak asasi manusia yang sering kali kita lihat gitu kan di lingkungan masyarakat oleh pihak debt collector yang mengambil haknya haknya perorangan ini secara paksa seperti itu. Nah, putusan Mahkamah Konstitusi juga sekaligus memberikan batasan yang jelas mengenai pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. MK juga menekankan bahwa sertifikat fidusia memiliki kekuatan eksekutorial. Nah, sertifikat fidusia ini memiliki kekuatan eksekutorial. Pelaksanaannya itu tidak boleh mengabaikan prinsip keadilan dan perlindungan hak debitur. Jadi debitur dan kreditur di sini ini sama-sama dilindungi oleh hukum, teman-teman. Kemudian dengan adanya ketentuan bahwa eksekusi hanya dapat dilakukan jika debitur mengakuian prestasi, maka mekanisme pengadilan menjadi instrumen penting ketika terjadi penolakan atau sengketa. Nah, jadi sikap MK tersebut menunjukkan bahwa negara hukum tidak dapat membenarkan tindakan sepihak yang berpotensi menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia, melainkan harus memastikan adanya kepastian hukum yang sejalan dengan prinsip due process of law. Jadi ketika prinsip due process of law ini diterapkan, maka kreditur dan debitur harus kembali kepada pasal 15 ayat 2 dan 3 seperti itu. Dan amar putusan yang menyatakan pasal 15 ayat 2 dan 3 ini Undang-Undang Fidusia inkonstitusional bersyarat. Jadi menunjuk sikap Mahkamah Konstitusi yang tidak serta-merta menghapus norma, melainkan memberikan tafsir. Nah, jadi Mahkamah Konstitusi di sini pada putusan ini memberikan tafsir terkait isi dari pasal 15 ini. Jadi putusan MK nomor 18 ini, MK hanya memberikan tafsir. Jadi putusan pemohon ini ditolak seperti itu. Karena apa? Karena pemohon ini hanya diberikan tafsir terkait kekuatan eksekutorial ini seperti apa. Nah, seperti yang tadi saya bilang di awal. Jadi tafsir tersebut penting sekali karena apa? Karena untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan kreditur dan debitur terutama. Nah, kreditur ini tetap memiliki hak menagih. Jadi bukan berarti dengan adanya kekuatan ini kreditur tidak memiliki hak untuk menagih. Tetapi pada saat yang sama debitur memperoleh perlindungan dari tindakan sewenang-wenang. Nah, jadi ketika kreditur ini menagih kepada debitur, maka kondisinya kejeda ya. Nah, jadi dengan posisi tadi bahwasannya ketika kreditur menagih kepada debitur, maka debitur pun dalam kondisi dilindungi oleh undang-undang seperti itu. Dan sebaliknya kreditur pun dilindungi.
Nah, jadi putusan ini sekaligus menjadi koreksi terhadap praktik perbankan dan perusahaan pembiayaan yang selama ini menjadi kekuatan eksekutorial sertifikat fidusia sebagai legitimasi penarikan paksa, yang mana yang tadi saya sebutkan, yaitu contohnya debt collector seperti itu, yang mana yang sering banyak atau marak sekali terjadi penarikan kendaraan atau unit secara paksa seperti itu, tanpa adanya putusan pengadilan. Nah, secara putusan Mahkamah Konstitusi ini memperkuat jaminan hak konstitusional warga negara. Nah, khususnya hak atas kepastian hukum yang adil, hak atas perlindungan diri, harta benda yang tadi saya sampaikan. Dalam cakupan yang lebih luasnya, ya putusan tersebut menjadi presiden penting bagi penyelesaian sengketa hak milik, termasuk dalam kasus agraria dan lingkungan, di mana eksekusi pihak terhadap tanah masyarakat, adat, atau petani kecil kerap dilakukan tanpa proses hukum yang layak. Nah, sama halnya seperti itu. Kemudian dengan demikian, putusan MK nomor 18 putusan undang-undang _17/2019 ini tidak hanya menyelesaikan persoalan teknis eksekusi jaminan fidusia, tetapi juga meneguhkan kembali prinsip negara hukum, keadilan sosial, dan perlindungan hak asasi manusia. Kemudian putusan ini juga menjadi pengingat bahwa hukum harus berpihak pada keadilan substantif, bukan semata pada ketimpangan formal atau kekuatan ekonomi. Mungkin sekian dari penyampaian atau pembahasan yang saya sampaikan terkait putusan MK ini. Kurang lebihnya mohon maaf, kita sama-sama masih belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek.